Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu dari TI 23B izin presentasi tentang Green Industry yang berisikan anggota saya sebagai moderator Raden Dimas Dalmansyah dan teman saya. Saya Claudio Pijaro Suradi, T23B. Saya Muhammad Arkan dari TI 23B. Saya Yuda Bakti Persada dari TI 23B. Saya Komang Tegar Januarta dari kelas TI 23B. Perkenalkan, nama saya Iqmal Maulana, kelas TI 23B. Perkenalkan, nama saya Rizal Wiky Kurniawan dari TI 23B. Perkenalkan, nama saya Yoga Sigit Sugianto dari kelas TI 23B. Lalu di sini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Muhammad Arkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep green industry. Green industry adalah konsep industri yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek operasionalnya, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengelolaan limbah. Dalam praktiknya, industri hijau berfokus pada efisiensi energi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu di sini ada konsep dasar Green Industry yang akan dibacakan oleh Rizal Wiky Kurniawan. Ya, di sini saya akan membacakan konsep dasar Green Industry, yaitu di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi adalah menggunakan energi secara efisien untuk meminimalkan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, penggunaan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui dan minim dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga, pengelolaan limbah. Mengurangi dan mengelola limbah secara bertanggung jawab untuk minimalkan pencemaran. Dan yang keempat, pencemaran. Meminimalkan polusi udara, air, dan tanah yang dihasilkan dari proses industri. Lalu di sini ada manfaat Green Industry yang akan dibacakan oleh Komang Tegar Januarta. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat Green Industry. Jadi ada peningkatan kualitas produk. Green Industry seringkali menghasilkan produk yang lebih berkualitas karena menggunakan bahan baku yang lebih bersih dan proses produksi yang lebih terkontrol. Produk-produk ini bisa lebih aman dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Lalu selanjutnya ada inovasi teknologi. Penerapan Green Industry mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam teknologi dan proses produksi. Ini dapat menghasilkan produk-produk baru yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Lalu selanjutnya ada peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi yaitu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi dengan penggunaan energi dan sumber daya yang lebih hemat. Lalu di sini ada tantangan implementasi Green Industry yang akan dibacakan oleh Yoga Sigit Sugiarto. Untuk tantangan implementasi Green Industry itu ada 3, yaitu biaya investasi, kesediaan teknologi, dan kurangnya kesadaran. Untuk biaya investasi yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan seringkali memerlukan investasi awal yang tinggi. Dan untuk kesediaan teknologi yaitu teknologi Green Industry yang canggih dan efektif belum selalu tersedia di semua negara. Dan untuk kurangnya kesadaran, yaitu masyarakat dan perusahaan belum selalu memahami pentingnya green industry.
Lalu di sini ada strategi perkembangan green industry yang akan dibacakan oleh Claudio Pizarro. Ya, strategi perkembangan green industry. Ada 3, yaitu nomor 1-nya dukungan pemerintah, nomor 2-nya peningkatan kesadaran, dan nomor 3-nya kolaborasi. Kita jelaskan dulu nomor 1, yaitu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah yaitu peraturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan green industry dan memberikan insentif kepada perusahaan. Nomor 2, peningkatan kesadaran, yaitu kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap green industry. Dan terakhir nomor 3, kolaborasi. Kolaborasi yaitu kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam mengembangkan teknologi dan menerapkan green industry. Dan ini ada teknologi pendukungnya yang akan dibacakan oleh Yuda Bakti Persada. Baik, di sini ada teknologi pendukung dibagi menjadi 3. Yang pertama, energi terbarukan, energi surya, angin, dan air dapat menggantikan energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 2, kendaraan listrik. Kendaraan listrik mengurangi emisi gas buang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, pengolahan sampah. Teknologi ini membantu mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat dan mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu di sini ada contoh-contoh ya dalam kehidupan yang akan dibacakan oleh Muhammad Arkan. Contoh dalam kehidupan. 1, pertanian. Nah, di sini tuh kayak ada perputaran organic farming gitu ya. Kayak dari dimulai siklus rantai apa sih itu namanya? Tanaman, pokoknya kayak gitu. Nomor 1, kita ke pertanian dulu. Penerapan pertanian organik, penggunaan pupuk dan pestisida organik, dan pengelolaan air yang efisien. 2, transportasi, penggunaan kendaraan listrik, transportasi umum, dan sistem transportasi pintar untuk mengurangi emisi gas buang. Nah, seperti kayak ada contohnya gitu di bawah yang transportasi. Baik, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Iqmal Maulana. Baik, terima kasih untuk Raden Dimas sudah memberikan saya waktu. Di sini saya akan memaparkan dari kesimpulan dari teman-teman yang sudah dibacakan. Di sini ada green industry adalah solusi untuk membangun industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menerapkan strategi dan teknologi yang tepat. Green industry dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi. Terima kasih. Ya, berikut contoh presentasi kali ini yang mengisikan green industry dari kelas TI 23B. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari teman-teman kami, mohon dimaafkan. Kami akan berjanji untuk menjadi lebih baik lagi di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.